kuwi Om. Kita ajar milete sampean piye? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kembali dengan saya pendengar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para sahabat bergu yang baik hati dan tidak sombong seperti saya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bikin konten tentang penggacoran burung jantan. Oke. Saya bahas lagi ya. Padahal konten ini sudah saya bahas di konten ini sebelumnya. Tapi oke. Seperti biasa mungkin udah numpuk, jadi carinya susah. Karena channel ini setiap hari update terus, makanya teman-teman subscribe dong, biar saya semakin semangat membongkar rahasia perawatan lovebird teman-temannya. Oke. Ini versi saya teman-temannya. Teman-teman kalau punya bahan jantan ya tidak dipungkiri, kita kan mau prosesnya konslet. Jadi harus bener-bener milih materi, jangan asal-asalan. Nomor satu sih kalau saya pribadi durasi. Mengapa bahan-bahan jantan itu harganya mahal? Karena memang durasinya teman-teman. Jantan-jantan ombyokan mungkin murah. Ya teman-teman kalau bisa memilih dari ombyokan ya silakan. Saya juga sering kok nemu bahan jantan bagus dari ombyokan, durasi 15, durasi 20, 25. Tapi yang saya sering alami itu mulai dari PAUD, saya latih durasinya dengan cara berenang, dengan pemasteran yang rutin, konsisten ya teman-teman ya. Biasanya durasinya panjang. Oke, di sini ada dua versi teman-teman ya. Dua versi tapi saya kolaborasi. Terutama kalau saya pribadi itu bahan jantan itu minimal durasi 30. Karena materi 30 itu biasanya kalau udah menuju ke kering, kalau menuju ke minor itu biasanya kepangkas. Tapi suatu saat seiring berjalannya waktu durasi itu akan kembali. Jadi versi saya pakai kandang kotak teman-teman. Saya minimal punya bahan itu di belakang ada 10. Nanti besok saya tunjukkan. Karena di sini kan betina semua, saya beda ruangan, di belakang ada jantan semua. Jadi seperti ini teman-teman, simak baik-baik teman-teman ya. Ini pengalaman real pribadi, penggacoran burung jantan sampai keluar 2 bulan sampai konslet teman-teman. Kalau bicara konslet sih mungkin udah kejauhan, karena prosesnya tidak cukup 1 tahun atau 1,5 tahun. Kita tidak bisa memprediksi. Yang penting ada semangat, yang penting berani mumet. Bahasanya itu berani mumet. Syukur-syukur setengah tahun udah konslet. Karena merubah sifat faktornya itu sampai ke 2 bulan itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama dan ketelatenan yang sangat tingkat dewa, menurut saya. Jadi ya terpaksa saya bongkar ya teman-teman ya. Tolong didengarkan sambil ngopi, sambil ngerokok dulu. Saya pilih kandang kotak, kasih glodok, pintunya dibuka, terus tangkringannya saya kasih yang besar. Kenapa Om? Padahal kan burung saya tidak gestang. Ya memang tidak gestang, tapi untuk mengantisipasi, karena burung seperti ini tidak dikasih kawin, otomatis emosinya memuncak, double melapis-lapis sama emosinya. Kita bicara kandang kotak dulu. Kalau saya sih gini teman-teman, kandang kotak ini di bawah, terus di atasnya saya kasih kardus atau triplek. Yang penting jangan lihat burungnya di bawah, tumpuk sampai 4 sap kanan kiri. Kalau memang ada lagi, kasih kardus atau triplek lagi, tumpuk lagi sampai 4 sap. Syukur-syukur ada lemari yang memang khusus untuk burung-burung kandang kotak ya teman-teman ya. Untuk pakan otomatis saya kalau burung bahan itu saya kasih polos dulu.
Kenapa Om? Padahal kan burung jantan langsung gak kenceng. Enggak, kalau saya enggak. Saya pelan-pelan dulu. Saya polos biar burung mapan. Dalam fase pakan polos itu saya biarkan sampai 1 bulan burung biar jenuh. Di situ rame-rame. Yang penting jangan sampai lihat. Nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu burung nanti akan ada yang nyeleneh. Bahasa nyeleneh itu ada yang tiba-tiba gacor, tiba-tiba nadanya beda ya teman-teman. Nah, kalau memang sudah melewati 1 bulan, itu memang versi saya, tolong jangan ditebak. Teman-teman coba silakan, nggak coba nggak apa-apa. Tapi insya Allah ada hasil yang positif. Karena saya sudah terbukti teman-teman ya. Di situ burung wak-wek pasti otomatis wak-wek kayak standar kayak vektor. Nanti burung jenuh, nanti akan sardot. Teman-teman nggak usah panik kalau memang burung sardot. Nah, sardot itu nanti yang akan menuju ke nada minor, yang akan membawa ke kedobelan. Jadi nggak usah panik, Om burung saya jadi sardot. Nggak usah panik. Maka saya menyarankan murid polos dulu, ya biar tidak terlalu akut sardotnya. Jadi setelah 1 bulan saya mulai pakai kandang kapsul. Jadi gini teman-teman, kandang yang kita sekat-sekat itu biarkan saja. Kita ambil pakai kandang kapsul. Kita mulai jemur, rendeng, kasih jarak gantangan. Nah, kalau sudah mulai jemur, saya biasanya kasih pakan semi kenceng. Kenapa Om nggak kenceng sekalian? Karena di daerah saya itu cuacanya itu panas teman-teman. Jadi kalau terlalu kenceng biasanya burung itu nanti larinya ke sardot akut, nggak mau ada peningkatan. Kecuali memang burung tersebut itu nggak mau nyardot, nggak mau ngeriwik, itu baru benar-benar saya kasih yang kenceng banget. Karena burung jantan itu kalau menuju kedobelan, karena menuju nada-nada vektor ke kering, itu memang bunyi birahi, dan bunyi birahi tersebut biasanya dibawa dengan sardot. Jadi jangan takut, jangan jadikan momok paling menakutkan burung sardot jantan itu, jangan. Karena nggak mungkin burung kose itu wek itu nggak mungkin. Pasti dia gembung, mojok, letak. Kan seperti itu. Apa sih Om 2 bulan itu ngekek lagi, tapi ditandai dengan selah, kecap-kecap mulut, geleng-geleng kepala, ada yang garu-garu kepala. Biasanya sih kalau garu-garu kepala biasanya burung itu birahi bunyi, tapi kadang ada juga konten yang seperti itu. Banyak karakternya burung kok. Kemarin juga saya lihat ada postingan itu burung yang kepak sayap itu tapi konslet teman-teman. Gayanya itu double tapi ngapak-ngapak sayap, dia lanjut muncul lagi. Saya lihat kemarin postingan Facebook ada, oh ada burung seperti ini kan, seperti itu. Karena itu karakter burung teman-teman. Lanjut lagi ke perawatan. Saya jemur rame-rame, kasih jarak kandangan. Wah burung rame, wak karena sering melihat, karena baru melihat burung ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi untuk menghilangkan wek-wek itu saya mandi puasa. Kalau teman-teman mau mandi sendiri silahkan, tapi kalau saya enggak. Karena apa? Di kandang kotak pun dia bisa mandi sendiri. Itu versi saya. Saya mandikan lepek. Karena untuk jantan itu bedanya 1 kali saja saya. Kalau betina bisa sampai 4, bisa sampai 3. Karena untuk menetralisir birahi yang berlebihan. Bukan over emosi, tapi berlebihan mintanya kawin. Nah, di sini repotnya seperti ini, teman-teman. Saya ini betina di belakang jantan, makanya saya repot bolak-baliknya. Kalau saya mau menjemur jantan itu saya lewatnya belakang ke depan. Biar tujuannya biar tidak melihat betina. Takutnya nanti birahinya birahi kawin, ya teman-teman ya. Next, terus dijemur kira-kira ya kita pertama itu 30 menit saja. Setelah 30 menit saja kita angin-anginkan dulu, adem. Setelah adem kita kasih pakan, F-nya jagung,
1 minggu 3 kali nggak apa-apa atau 4 kali tidak apa-apa. Ini bukan teori, ini memang benar-benar pengalaman saya teman-teman, pengalaman real saya ya. Saya terpaksa bongkar di sini. Setelah itu jangan lama-lama, angin-anginnya kita masukkan lagi kandang kotak lagi. Burung seger habis mandi. Terus lanjutkan konsisten ya, rutinitas seperti itu lanjutkan. Pengalaman saya itu 4 bulan. Burung udah nadanya rubah, udah minor. Letak, walaupun masih ada wek, masih ada cik seperti sartut. Itu sebenarnya mau arah ke double. Itu seperti itu. Coba tanya ke teman-teman yang pecetak konslet. Makanya teman-teman jangan menelan mentah-mentah. Kalau dilihat di YouTube, oh ini konslet itu ya memang terlalu singkat. Dari vektor ke konslet itu memang benar-benar terlalu singkat. Kalau teman-teman halusinasinya seperti itu, tidak melihat prosesnya, tidak melihat pahitnya. Karena saya tidak pernah ngomong manis, saya nggak pernah. Saya ngomongnya pahit-pahit terus. Seperti itu teman-teman. Biasanya 4 bulan kalau burung berbakat biasanya udah mulai mendobel. Lanjutkan lagi terus, di itu terus. Jangan khawatir burung makin gacor, sumpah dah. Coba dipraktekin lah. Kalau burung memang bakat, dia nggak bakal lama pasti double. Nah, nanti kalau udah dobelannya kuat, baru dikasih pasangan. Om, dobelan kuat itu seperti apa sih artinya? Kuatnya kayak gimana? Nah, pengertian dobelan kuat itu bukan berarti dia itu double terus sehari-hari, bukan. Di sini pengertian double dari ngekek ada salahnya tadi yang saya sebutkan. Dia kuatnya berapa jam, dia kuatnya berapa menit. Di sini pengertiannya, dia ketika double itu berapa menit kuatnya. Katakanlah 30 menit, nanti lanjut lagi. Nah, itu belum kuat kalau menurut saya. Yang diartikan kuat itu minimal itu 1 jam atau 2 jam. Itu udah saya katakan udah kuat. Walaupun double pun pasti ada weknya lagi, jangan heran. Karena belum dalam. Nah, cara mapanin dobelan tersebut bisa, ini keputusan terakhir. Bisa konslet, bisa drop. Tapi jangan khawatir, dropnya itu 1 minggu juga akan pulih lagi. Gak bakal rusak semalamannya, enggak. Kita kawinkan. Kalau kita kawinkan, burung makin kuat, udah ada untulannya, udah dijemur itu. Nah, kita sendirikan kandang kotak tersebut, atau ada kandang kotak lagi kita sendirikan di ruangan terpisah karena sudah dapat untulan. Jangan campur sama koloni tadi, nanti lepas lagi dobelannya, karena wek-wek itu nanti bisa pengaruh lepas lagi, emosinya naik lagi. Kita pisah ruangan sendirilah ya, sama betina tadi. Kalau ruangan itu sama-sama konsep sih tidak masalah. Yang penting jangan sampai lihat aja. Nanti makin kawin makin enak, makin kawin makin enak ya teman-teman ya. Nanti kita biasanya sih kalau udah konten seperti itu nggak bakal lama jalan di kandangan jalan. Oh iya, dalam proses penguatan dobelan, memancing dobelan itu ya seperti tadi dijemur tadi, teman-teman sering jalan kandangan biar melihat wajah-wajah baru, biar melihat suasana kandangan baru, biar teman-teman burung itu mapan di bawah. Seperti yang saya bilang, semakin di bawah gantangan, semakin melihat wajah-wajah baru, semakin itu di bawah rumah makin gacor, karena mentalnya sudah terasa, birahinya sudah terasa, emosinya sudah terasa. Seperti itu pengalaman saya pribadi. Kemarin ada yang WA saya, Om, apakah benar burung jantan itu di koloni bisa konslet, bisa jalan di kandangan? Kalau pengalaman saya pribadi nggak pernah teman-teman. Memang sih kalau burung di koloni jantan di kombyok ya diambil pasti bunyi, tapi kan bunyinya berapa menit kuatnya. Biasanya kalau di petal itu dia bunyinya paling bertahan setengah jam, itu pun nadanya vektor.
Itu pun kadang kebirahi kletek-kletek, kadang lanjut bunyi. Seperti treatment saya yang kasih jantan 2 betina, yang satu jodoh, yang satu enggak. Kalau itu menurut saya pribadi kurang efisien dan resikonya tinggi banget, teman-teman. Kenapa saya bilang resikonya tinggi banget? Yang ditakutkan nanti kawin. Otomatis gini ya Om ya, otomatis gini ya teman-teman ya. Jantan sama betina diomyok sama paud. Nah, si jantan ini jodoh sama betina ini. Ini pengalaman real saya, demi Allah ini pengalaman real saya. Pengalaman saya bermain lovebird. Ketika ada yang jodoh satu, si betina galak banget. Ini yang paud bisa dibantai. Yang lain betina sudah dibantai, bisa dibantai semua itu. Seakan-akan dia itu pemimpin koloni. Bisa mengakibatkan kematian. Burung konset enggak, gacor enggak. Sekalian aja dikasih glodok biar tenang, ya kan? Itu kalau menurut saya pribadi, mohon maaf, tidak masuk kategori saya. Apalagi sampai jalan gandangan, itu nggak mungkin. Temenan, nggak mungkin, asli. Jangankan di koloni, orang burung yang udah 2 bulan aja di kandang nggak jalan. Kalau mau main koloni itu paud, balibu, cabut gacor, karena emosi dan birahinya grafiknya masih belum stabil. Itu pun paud kalau udah merenjak dewasa, dia udah nggak mau di kelas paud. Karena sudah maunya ke dewasa. Itu pemahaman saya itu kalau koloni itu yang efektif itu untuk paud. Jantan paud atau betina paud. Biasanya kalau diambil dari koloni itu dia bunyi gacor dia. Jantannya rapat. Tapi kalau untuk penggacoran jantan sistem koloni itu saya baru dengar. Nggak ada teorinya, nggak ada hasilnya. Kalau teman-teman beranggapan ya yang penting jalan gandangan, ya udah main burung sardut aja. Main burung sardut aja, main balibu, main pemula, udah jalan dia di gandangan. Tapi untuk berpikir ke konsep itu memang perlu pengorbanan yang sangat luar biasa, nggak segampang itu. Intinya seperti ini, teman-teman harus putuskan main lovebird mau vector, balibu, apa konslet. Jadi jangan ngambang, jangan gantung. Oh, yang penting jalan gandangan, konslet nomor belakangan. Itu jangan seperti itu. Harus punya pendirian, harus punya jalur sendiri. Harus punya tujuan, mau mainnya apa. Kalau mau vector ya disendirikan. Saya sarankan betina, jantan nggak bakal jalan kalau vector. Nggak bakal maksimal, kalaupun jalan nggak bakal maksimal. Lihat betina bebek aja udah hancur jantan. Kalau memang benar-benar belum konslet. Saya sarankan seperti itu. Kalau mau jalurnya ke vector betina, vector udah banyak saya bahas di konten-konten saya. Kalau maunya balibu silahkan koloni biar nggak repot. Tuh ya, saya bicara secara pengalaman, tidak mengada-ngada. Tujuan kamu itu mau main burung apa, harus menerima proses, harus menerima konsekuensinya, harus berani mumet, harus wani mumet. Untuk jalan gantangan itu kelas dewasa itu pusing teman-teman, nggak segampang itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya terlalu panjang lebar ya, karena demi kalian semua subscriber tercinta saya. Apabila video ini bermanfaat silahkan subscribe, yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton. Saya tunggu komentarnya. Seperti apa hasilnya treatment saya. Salam pejuang kondangan. Mantap.